akan menjadi tugas kalian dalam tugas materi pada hari ini ya. Baik, untuk menyusun menu seimbang ya. Nah, yang harus ada beberapa instrumen ya yang harus kalian punya. Kalian sudah punya file pedoman gizi seimbang belum? Sudah punya pedoman gizi seimbang belum? Yang ini. Ada yang sudah punya? Atau belum semua? Semuanya belum punya? Sepertinya belum, Ibu. Belum ya? Oke, jadi pedoman gizi seimbang ini dari Kemenkes. Kemenkes tahun 2014 ya, belum ada yang terbaru, masih menggunakan yang ini. Nah, di sini nanti Ibu akan share berarti ya, kalau misalkan kalian belum dapat. Saat gizi dasar nggak dapat ini? Nggak dikasih? Belum ya? Oke, jadi nanti akan Ibu share filenya, dan ini harus dibaca. Ya, dibaca dan dipahami mengenai pedoman gizi seimbang Kemenkes 2014. Nah, nanti di sini terutama nanti kalian harus baca ya, baca beneran dibaca ya. Nah, nanti yang akan kita pakai adalah terkait dengan lampiran anjuran porsi ya. Nah, di sini. Nah, anjuran jumlah porsi menurut kecukupan gizi untuk berbagai kelompok umur. Ya, nanti kalian dari awal baca sampai ke lampirannya ini, ya dipahami. Dan ini memudahkan ya, memudahkan kalian saat harus menyusun menu suatu kelompok umur atau kelompok ya suatu kelompok umur secara general gitu ya, secara general. Kalau misalnya secara individu itu kan kalian harus menyusunnya itu dari menghitung kebutuhan energi dan zat gizinya berapa. Ya, lalu kemudian misalnya sekian kalori, baru kemudian kalian membagi kalori tersebut ke beberapa bahan makanan ya, dari kelompok makanan pokok seperti nasi, sayur, buah, lalu protein nabati, protein hewani, kemudian jenis susu, minyak, dan gula ya. Tapi kalau misalnya kita akan menyusun suatu menu untuk secara general satu kelompok khusus gitu ya, kalian bisa langsung menggunakan ini. Jadi misalnya kalau ibu hamil, rata-rata kebutuhan kalorinya 2.500, ibu menyusui dengan rata-rata kebutuhan kalorinya 2.500 juga, maka porsi nasi yang diberikan 6 porsi, ya sayuran 4 porsi, buah 4 porsi, tempe 4 porsi, daging 3 porsi, susu 1 porsi, minyak 6 porsi, dan gula 2 porsi. Ini sudah dimudahkan ya. Kita dimudahkan dengan adanya buku ini sehingga nanti kita tinggal menentukan menunya gitu ya. Untuk nasi 6 porsi itu
akan kita tentukan menunya apa aja ya. Nah, jadi slide yang Ibu susun juga berdasarkan pada buku pedoman gizi seimbang Kemenkes tadi ya. Tuh Ami kelihatan loh sama kakaknya. Nah. Pintunya. Jangan. Kelihatan. Sebentar ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi beberapa beberapa kelompok umur di sini ya yang akan kita bahas dari bagaimana menyusun menu anak, kemudian menu remaja, menu dewasa, dan ibu hamil, ibu yang menyusui sampai lansia ya. Nah ini adalah anjuran dari buku pedoman gizi seimbang yang tadi ya. Bagaimana sebanyak apa porsi yang harus kita berikan kepada masing-masing kelompok usia ya. Nah, ini adalah untuk kelompok usia 1 sampai 3 tahun ya. Ini rata-rata kebutuhan anak usia 1 sampai 3 tahun itu 1125 kalori. Kemudian yang sebelahnya adalah untuk anjuran porsi yang diberikan untuk anak usia 4 sampai 6 tahun dengan 1600 kalori. Ya, di sini nanti kalau misalnya ada kelompok yang tugasnya diminta untuk menyusun menu pada anak usia 1 sampai 3 tahun, ya. Ini boleh dijadikan acuan ya bahwa dengan rata-rata kebutuhan kalorinya 1125, maka yang harus diberikan kepada anak tersebut nasinya sebanyak 3 porsi ya. Nah, 3 porsi ini berarti nanti kalau misalnya waktu makannya 3 kali ya, makan pagi, siang, dan malam, berarti nasi ini bisa dibagi 1 porsinya kita berikan pada sarapan ya, 1 porsinya pada siang, 1 porsinya lagi pada makan malam, seperti itu ya. Nah, kalau anak usia 4 sampai 6 tahun, nah ini kan 4 porsi. Nah, berarti kita juga harus bisa memperkirakan berapa yang akan kita berikan. Ya, mungkin porsi di makan siangnya lebih banyak
gitu ya. Atau porsi di makan malam dan makan siangnya lebih banyak. Jadi sarapan mungkin 1 porsi gitu ya. Siang 1,5, malam 1,5. Jadi totalnya 4 porsi. Seperti itu ya. Dan kemudian sayuran. Nah, sayuran ini untuk 1-3 tahun 1,5 porsi, untuk 4-6 tahun 2 porsi. Buah 3 porsi, tempe 1 porsi, daging 1 porsi, kemudian pada anak usia 4-6 tahun meningkat kebutuhannya ya. Nah, ASI, untuk anak 1-3 tahun ini ada yang mungkin masih diberikan ASI ya, tapi ada juga yang mungkin sudah tidak diberikan ASI ya. Untuk anak usia 4-6 tahun pastinya sudah tidak mendapatkan ASI. Nah, kemudian susu, di sini anjurannya masih diberikan susu 1 porsi, di sini juga 1 porsi ya. Minyak 3 porsi, meningkat pada usia 4 tahun sampai 6 tahun menjadi 4 porsi. Gula, ini gula tetap ya. Baik usia 1 sampai usia 6 tahun diberikannya anjurannya adalah 2 porsi. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya untuk usia sekolah ya 7 sampai 9 tahun dan 10 sampai 12 tahun. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa mulai usia 10 tahun ini ada perbedaan kebutuhan antara jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan. Ya. Nah, untuk usia di bawah 10 tahun ini masih secara general laki-laki perempuan sama ya. Rata-ratanya 1.850 kalori yang diberikan ya. Nasinya meningkat setengah porsi menjadi 4,5 ya. Sayurannya buah tempe 3 porsi, daging 2 porsi, susu. Susu juga dianjurkan diberikan 1 porsi, minyaknya 5, gula tetap 2 porsi ya. Dari usia 1 tahun ini relatif tetap 2 porsi untuk gula. Nah, untuk usia 10 sampai 12 tahun, di sini kita lihat ada perbedaan energinya 100 kalori ya perbedaannya. Laki-laki lebih tinggi 100 kalori dibanding dengan perempuan. Nah, di sini kalau bisa kalian lihat, perbedaan 100 kalori ini tercermin dari anjuran pemberian nasi ya dan daging yang berbeda ya. Jadi, porsi nasi pada laki-laki ini lebih banyak 1 porsi ya, 5 porsi dibandingkan dengan perempuan 4 porsi. Untuk yang lainnya sama. Nah, kecuali juga satu ini daging ya. Daging ditambahkan setengah porsi bagi laki-laki. Seperti itu ya perbedaannya. Lalu untuk remaja 13 sampai 15 tahun antara laki-laki dan perempuan juga ini berbeda ya. Dan mulai terlihat perbedaannya lebih jauh ya. Kalau tadi yang ini hanya 100 kalori bedanya. Kalau remaja ini perbedaannya 350 ya. 350 kalori. Laki-laki lebih tinggi 350 kalori dibanding dengan perempuan. Nah, perbedaan jumlah kalori yang diberikan tersebut terlihat dari pemberian makanan pokok ya. Nasi di sini 2 porsi lebih banyak dibandingkan dengan perempuan. Lalu apalagi? Sama minyak ya. Minyak lebih tinggi diberikan pada laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Kita lihat lagi untuk jumlah gula tetap sama ya. 2 porsi dari awal tadi ya, dari awal usia 1 tahun sampai remaja 15 tahun, gula ini tetap 2 porsi. Selanjutnya remaja usia 16 sampai 18 tahun. Di sini juga terlihat ya perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Bedanya berapa tuh kalorinya laki-laki dan perempuan? Ini bedanya sampai 500 ya.
550. Ada yang tahu kenapa bedanya begitu tinggi antara kebutuhan kalori laki-laki dan remaja perempuan? Ada yang mau berpendapat? Silakan. Silakan pendapatnya. Ibu, izin Ibu mungkin karena aktivitas fisik sama masa ototnya Ibu. Aktivitas fisik sama masa ototnya. Oke, terima kasih Meli. Yang lain, ada yang mau menambahkan? Coba yang laki-laki, Fahmi atau Virgi, pendapatnya apa? Fahmi ada Fahmi? Izin ada Ibu. Suara saya jelas nggak Bu? Jelas, jelas. Ya, mohon izin Ibu. Tadi pendapat apa ya? Soalnya agak ngelag di saya. Oke, Fahmi bisa lihat kebutuhan dan anjuran porsi pada buku pedoman seimbang yang ada di slide. Lihat Ibu. Nah, apa yang membedakan antara remaja laki-laki dan remaja perempuan? Mungkin di nasi Ibu. Perempuan lebih sedikit sama di minyak. Kalau laki-laki kan 8 porsi ya. Mm-mm. Kalau perempuan 5 porsi doang. Yang minyak laki-laki 6 porsi, yang perempuan 5 porsi. Oke, terima kasih. Virgiawan ada? Ada Ibu. Ada. Oke, tadi nyimak ya apa yang disampaikan Fahmi. Nah, menurut Virgi, kenapa sih laki-laki ini dianjurkannya sampai nasinya 8 porsi, minyaknya 6 porsi, sedangkan perempuan hanya 5 porsi nasi dan 5 porsi minyak? Karena kebutuhan dari laki-laki lebih besar Ibu, kayak dari aktivitas fisik dan lain-lainnya Ibu. Aktivitas fisik apa kalau laki-laki biasanya? Kan kayak misalnya kalau misalnya yang udah kerja pasti lebih angkat berat, banyak angkat berat gitu Bu. Ini kan remaja. Oh Remaja iya, kan maju biasanya juga ya. ya. Berarti apa ya? Apa? Kenapa? Kok bisa sebanyak itu? Kira-kira kenapa? Iya Ibu, itu gara-gara yang aktivitas fisiknya lebih banyak laki-laki Ibu. Cuman Ah, remaja ngapain ya? ngapain? Kalau remaja sekarang aktivitasnya ngapain? Paling juga main game. Kalau mau melihat aktivitas fisik. Apa coba?
Yang lain mungkin mau berpendapat? Miss Rina mungkin? Silahkan. Mau jawab Ibu. Oh ya, siapa itu? Hasna Ibu, mohon maaf sebelumnya nggak bisa. Ya. Soalnya perempuan itu yang lebih dianjurkan makan banyak itu tuh yang mengandung zat besi, soalnya perempuan membutuhkan zat besi kan Bu setiap bulannya. Terus kalau misalnya kenapa laki-laki lebih sering makan nasi, karena pertumbuhan laki-laki itu lebih cepat Ibu. Karena adanya proses pertumbuhan, ya. Seperti itu ya Hasna ya. Iya Ibu. Baik, terima kasih Hasna. Miss Rina ada tadi. Miss Rina mau berpendapat? Silahkan. Tidak terdengar ya suaranya Miss Rina ya? Terdengar. Oke, baik. Terima kasih, Miss Rina. Ya. Oke, jadi kebutuhan kalori dari remaja laki-laki ini lebih tinggi dibandingkan dengan remaja perempuan karena tadi ya, betul ya. Pertama adalah masa pertumbuhan linier pada remaja laki-laki ini sedang masa tinggi-tingginya, gitu ya. Sedang pada masa growth spurt gitu ya, masa puncak pertumbuhan liniernya, sehingga diperlukan energi yang lebih banyak. Dan benar juga bahwa pada anak laki-laki persen ototnya ini lebih tinggi dibandingkan dengan persen lemak. Persen otot lebih tinggi artinya dia memerlukan energi yang lebih tinggi juga. Karena otot ini dia adalah sumber metabolisme energi yang sangat efektif gitu ya, sangat efektif. Sehingga dengan lebih banyaknya massa otot, maka diperlukan energi yang lebih tinggi juga dalam kebutuhan sehari-harinya. Nah, untuk masalah aktivitas fisik, ini relatif ya kalau aktivitas fisik. Relatif, tapi memang biasanya remaja laki-laki ini pada fase yang sedang sedang aktivitasnya itu tinggi ya di sekolah misalnya dia kalau remaja laki-laki ini seringkali ikut 16 sampai 18 tahun itu masa-masa SMA ya, masa-masa SMA. Seringkali ikut mungkin di OSIS gitu ya atau ekstrakurikuler yang lain gitu ya. Nah, tapi tentu saja kalau misalnya kita mengakses menu untuk individu, nah kita tidak bisa langsung mengasumsikan 2675 ya. Jadi yang ada di sini adalah anjuran secara umum, gitu ya, anjuran secara umum untuk satu populasi tertentu ya, untuk satu populasi anak remaja usia 16 sampai 18 tahun kebutuhan energinya adalah 2675. Tapi kalau kita sudah main di individu, maka kita harus menghitung ya, menghitung individu tersebut berat badannya berapa, tinggi badannya berapa ya, aktivitas fisiknya apa, sehingga kita bisa menghitung untuk individu tersebut berapa kebutuhan kalori yang sebenarnya gitu ya. Seperti itu. Nah, begitu pula dengan remaja perempuan. Jadi yang ini adalah
secara general, secara umum gitu ya, kelompok remaja perempuan usia 16 sampai 18 tahun, kebutuhan kalorinya adalah 2125 ya. Jadi ini semuanya adalah untuk populasi ya, untuk populasi kita anjurkan seperti ini ya, sesuai dengan Kemenkes PGS Kemenkes tahun 2014. Nah, di sini perbedaan kalori yang dibutuhkan ya, kita lihat ini yang menjadi pembedanya adalah pada porsi nasi dan minyak. Ya, jadi untuk sayur, buah, tempe, daging, gula, ini sama, baik untuk laki-laki dan untuk perempuan sama. Ya, jadi yang membedakan hanya besarnya porsi makanan pokok dan minyak. Ya. Nah, kita juga melihat bahwa anjuran porsi gula ya masih tetap ya 2 porsi ya, tidak ada perubahan dari mulai usia 1 tahun. Nah, selanjutnya kita lihat untuk usia dewasa 19 sampai 29 tahun. Nah, ini coba perbedaannya hanya 100 kalori ya. Tadi untuk laki-laki remaja ini 2675. Untuk laki-laki dewasa ya sampai 29 tahun kebutuhannya 2725. Bedanya 100 kalori ya dengan remaja sampai usia 18 tahun. 100 kalori itu kita lihat dari mana sih yang berbeda? Ya, nasi sama ya, sayuran sama, buah. Nah, buah ditambah ya. Ditambah 1 porsi. Kemudian minyak. Minyak juga ditambah 1 porsi. Ya, jadi penambahan 100 kalori ya untuk anak laki-laki dari remaja ke dewasa ya. Yang ditambah adalah porsi buah dan minyak. Ya. Untuk perempuan ya remaja 2100, dewasa 2200, dia juga menambah 100 kalori. Kemudian penambahannya itu juga sama ya di buah. Tadi sebelumnya buah 4 porsi, saat dewasa menjadi 5 porsi. Selebihnya sama ya. 5, 3, sama ya. Minyaknya tetap 5 porsi. Nah, jadi untuk perempuan ya, perbedaannya dengan remaja ya, untuk yang dewasa hanya berbeda pada porsi buah. Ya, porsi buahnya lebih banyak dibandingkan saat dewasa. Ya. Untuk laki-laki, perbedaannya ada di porsi buah dan porsi minyak. Ya, porsi minyaknya tambah 1. Nah, bagaimana dengan dewasa usia 30 sampai 49 tahun ya, dewasa madya? Nah, mulai di sini, mulai usia 30 tahun, kebutuhan kalorinya menurun. Ya, menurun lagi. Ya, jadi berada pada puncak paling tinggi kebutuhan kalorinya adalah maksimal di usia 29 tahun. Pada usia 30 tahun terjadi penurunan kebutuhan kalori. Ya. Kembali lagi ke yang laki-laki kembali lagi ke 2600, yang perempuan kembali lagi ke 2100. Nah, berarti ada yang harus dikurangi. Ya, kalau tadi dari remaja ke dewasa, itu yang ditambah adalah buah. Nah, kemudian dari dewasa muda ke dewasa madya, menurun kebutuhan kalorinya. Nah, berarti ada yang harus dikurangi. Yang dikuranginya apa? Ternyata bukan buah ya. Yang dikuranginya adalah nasi. Buah tetap 5, nasinya dikurangi setengah porsi, dan minyak. Ya, minyak dikurangi 1 porsi. Oke ya. Jadi kalian bisa lihat trennya. Kalian bisa lihat trennya bahwa saat remaja ke dewasa awal ya, itu ada penambahan kebutuhan kalori ya.
Tapi yang ditambahkan bahan makanannya adalah buah, ya, buah dan minyak untuk dewasa, buah-buahan saja untuk perempuan, ya, untuk perempuan, yang laki-laki buah dan minyak. Tapi kemudian setelah masuk ke usia 30 tahun, dewasa madya, ada penurunan kebutuhan kalori, sehingga ada bahan makanan yang harus dikurangi. Ya, jadi bukan kembali lagi ke remaja ya, nasinya 8, buahnya 4. Tapi yang dikurangi adalah nasinya menjadi 7,5, buahnya tetap 5, dan minyaknya juga turun menjadi 6 lagi. Nah, untuk perempuan, ya, yang diturunkan adalah nasi, ya, 4,5 porsi diturunkan ya. Kemudian yang lainnya tetap sama ya. Yang lainnya tetap sama. Ya, jadi yang diturunkan adalah porsi nasi. Buah tetap 5 porsi. Oke ya, kemudian bagaimana dengan usia 50 tahun? Pada usia mulai 50 tahun terjadi lagi penurunan kebutuhan kalori ya. Dari yang 2.600 menjadi 2.300. Penurunannya cukup signifikan ya. Yang perempuan juga sama, dari 2.100 menjadi 1.900. Nah, kita bisa lihat di sini apa yang diturunkan. Ternyata yang diturunkan adalah kembali ke nasi ya, kembali ke makanan pokoknya yang dikurangi. Jadi tidak boleh mengurangi sayuran, buah, dan protein ya. Yang dikurangi adalah makanan pokoknya, yaitu nasi kalau di Indonesia ya. Jadi nasi yang tadinya 7 menjadi 6 ya. Perempuan juga yang tadinya 5 ya. Tidak, perempuan sama ya. Perempuan sama. Yang diturunkan apa? Minyak ya. Oke, yang diturunkan adalah kebutuhan minyaknya. Untuk nasinya sama. Ya. Dan kemudian pada usia 50, mulai usia 50 ini dianjurkan ada asupan susu. Ya. Kalau sebelumnya tidak ada susu ya. Nih. Di remaja ini, nah remaja mulai usia 16 ya. Kemudian dewasa usia sampai 29 sampai usia 50 tidak ada anjuran untuk minum susu. Tapi pada saat usia dewasa akhir ya, 50 sampai 64 tahun ini ada anjuran untuk diberikan susu 1 porsi, baik pada dewasa laki-laki maupun dewasa perempuan. Nah, kira-kira kenapa ya? Kenapa ada anjuran minum susu ya, seperti pada fase kelompok remaja di sini ya, remaja usia. Jadi susu ini diberikan pada usia anak-anak ya, sampai remaja usia 15 tahun. Ya, susu 1 porsi. Lalu remaja usia 16 ya, dewasa sampai usia 49 itu tidak ada anjuran diberikan susu. Tapi setelah 50 tahun ke atas ada anjuran untuk diberikan susu 1 porsi. Kira-kira kenapa ya? Ada yang mau berpendapat? Silahkan. Izin menjawab, Ibu. Iya. Karena susu itu mengandung kalsium sama vitamin D, Ibu. Jadi kaitannya sama untuk pembentukan ototnya gitu. Kesehatan tulangnya lansia itu, Ibu. Oke. Kenapa kesehatan tulang pada lansia sehingga harus diberikan susu? Ibu, jawab Ibu, agar tulangnya lebih kuat Ibu, karena kan kalau udah lansia
udah agak rentang ya Bu, jadi harus perlu asupan kalsium Bu, untuk jaga kesehatan tulangnya agar tetap kuat. Ya, ini kita belum membahas presentasi yang tugas lansia ya, Ibu baru ingat. Oke, jadi memang pada usia mulai 50 ke atas ini banyak sekali resiko terjadi pengeroposan tulang ya, pengeroposan tulang, osteoporosis ya, osteomalasia dan lain-lain sehingga dibutuhkan asupan kalsium yang lebih tinggi ya, sehingga di sini anjuran untuk diberikan susu pada usia mulai 50 tahun ini ya ditentukan oleh Kemenkes. Ini dianjurkan mereka diberikan susu minimal 1 porsi baik laki-laki dan perempuan ya, karena tadi terdapat penurunan massa tulang ya pada usia ini. Dan vitamin D ya, vitamin D ini pada usia-usia sebelumnya di sini ya, usia dewasa awal ya, dewasa kemudian remaja usia 16, ininya usia 16 sampai 49 tahun. Ini asupan vitamin D-nya mereka masih bisa mendapatkan dari vitamin D dari dalam tubuh, dari ini ya, sintesis di bawah kulit ya. Dari sintesis di bawah kulit itu masih bisa dihasilkan vitamin D. Tapi untuk yang lansia karena ada penurunan elastisitas kulit ya, ada penurunan lemak subkutannya, maka provitamin D-nya yang di bawah kulit tersebut semakin sedikit ya, sehingga asupan atau sintesis vitamin D yang disintesis di dalam tubuh itu menurun ya, sehingga harus didukung dengan asupan dari makanan ya, sehingga dianjurkanlah diberikan susu ya pada usia ini. Oke, seperti itu ya. Jadi mulai usia 50 ini perlu diberikan atau dianjurkan pemberian susu pada usia ini, baik laki-laki maupun perempuan ya. Nah, kemudian untuk dewasa usia lebih dari 65 atau 65 tahun ke atas, ini juga terjadi penurunan kebutuhan kalori. Ya. Tadi kalau yang usia 50 ini kebutuhannya 2.300 ya. Kalau usia lebih dari 65 kebutuhannya 1.900 untuk laki-laki. Untuk perempuan usia 50 kebutuhannya 1.900, untuk yang 65 tahun ini 1.550 kalori. Nah, dengan adanya penurunan kebutuhan kalori, pastinya berdampak pada pemberian jumlah makanannya pun dikurangi. Gitu ya. Tapi apa yang perlu dikurangi? Ya, kita lihat yang dikurangi adalah porsi makanan pokok ya. Dari 6,5 porsi menjadi 5 porsi pada laki-laki ya. Untuk perempuan dari 4,5 menjadi 3,5 porsi. Kita cek yang lainnya sayuran sama ya. Buah-buahan berkurang 1 porsi. Tempe dari 3 tetap 3. Ikan segar. Nah, di sini ya. Ikan segar di sini. Jadi pada usia 65 ke atas disarankannya adalah anjurannya adalah ikan segar. Kalau usia sebelumnya di sini tertulisnya sarannya adalah daging. Daging di sini boleh daging unggas, boleh daging merah ya. Tapi kalau yang ini adalah ikan segar. Coba kenapa ya? Kenapa bisa berbeda?
sarannya, anjurannya? Kenapa pada usia 65 tahun ke atas ini dianjurkannya ikan segar, bukan jenis daging untuk sumber protein hewaninya? Silakan, siapa yang mau berpendapat? Izin menjawab, Ibu. Kalau menurut pendapat saya, karena kan kalau daging gitu agak susah ya jadi makan sama lansia. Maksudnya susah ngunyahnya. Kalau ikan masih lembek gitu dagingnya. Ibu. Ya, ya itu adalah salah satu betul ya, salah satu alasan kenapa disarankannya ikan segar ya. Karena salah satu alasannya tadi kondisi gigi geligi atau rongga mulut pada lansia mungkin sudah tidak sekuat pada saat usia sebelumnya gitu ya. Jadi untuk mengkonsumsi jenis protein hewani daging, kemungkinan ada kesulitan gitu ya. Ada kesulitan dalam proses mencerna di dalam mulut gitu ya. Berbeda dengan ikan dengan tekstur yang lebih lembut gitu ya, maka lansia ini masih dengan mudah dapat mengkonsumsi daging ikan segar gitu ya. Oke, kemudian di sini susu ya, susunya juga di sini dimention ya, susu rendah lemak. Kalau sebelumnya susu saja. Yang ini susunya rendah lemak. Ya, kemudian minyak dari 6 porsi menjadi 4 ya untuk laki-laki. Untuk perempuan dari 4 tetap 4. Kemudian gula juga tetap 2 porsi. Kira-kira nih kenapa? Susunya yang dianjurkan adalah susu rendah lemak. Kenapa ya? Yang sebelumnya tidak sampai di mention gitu ya. Cukup dengan susu 1 porsi. Yang ini disebutkan anjurannya susu rendah lemak. Siapa yang mau berpendapat? Silahkan. Cindy mau berpendapat, Cindy? Cindy ada? Maaf Ibu, tadi apa ya Ibu soalnya? Soalnya jaringannya agak lemah tadi. Jadi Cindy bisa lihat ya yang di slide yang sudah ada di yang Ibu share. Nah, di sini untuk usia dewasa lebih dari 65 tahun, ya, ada anjuran pemberian susu rendah lemak 1 porsi, baik untuk laki-laki dan perempuan. Ya. Ya, Cindy. Tapi sebelumnya, ya, di usia sebelumnya, dianjurkan juga pemberian susu, tapi di sini tidak disebutkan harus susu rendah lemak. Menurut Cindy, kenapa ya? Kalau misalnya sebelumnya ini usia 50-64 tahun, ini susunya dalam artian boleh susu apa aja ya, karena tidak disebut secara khusus. Berbeda dengan yang usia 65 tahun ke atas. Ini dianjurkannya adalah susu rendah lemak. Menurut Cindy, kenapa? Pada dewasa usia lebih dari 65 tahun, dianjurkannya susu rendah lemak, sedangkan di usia kurang dari itu, hanya disarankan diberikan susu.
tidak izin. di-mention rendah lemak ya. Ya, Ibu, izin menjawab ya, Ibu. Mungkin karena usianya kan semakin tua ya, Ibu. Mungkin mengurangi yang susu rendah lemaknya. Terus habis itu, kalau yang di set yang pertama itu mungkin karena usianya masih untuk apa? Bisa dibilang masih normal dan kalau yang usia 65 tahun ini kan mungkin usianya udah semakin tua ya Ibu. Mungkin lebih dijaga aja Ibu. Kenapa? Kenapa harus lebih dijaga? Mungkin dari kan kalau usia tua itu kan lebih banyak kayak usia ototnya udah melemah, terus habis itu dari lemak-lemaknya juga itu berkurang gitu Ibu. Oke. Makasih Cindy. Iya Ibu, sama-sama. Oke, coba satu orang lagi. Zahra? Zahra ada? Ada Ibu. Ya, menurut Zahra gimana? Menurut saya susu rendah lemak itu kan lebih banyak proteinnya dan lemaknya lebih sedikit. Jadi kayak takut lansia tuh jadi berakibat diabetes Ibu kalau lemak atau obesitas juga. Begitu ya. Oke, jadi untuk mencegah terjadinya obesitas gitu ya. Iya Ibu. Oke. Lalu coba Arinda. Iya Ibu. Menurut Arinda apa? Hampir sama dengan Zahra Ibu untuk usia yang sudah lansia ini dapat terkena penyakit yang komplikasi Ibu, kayak misalnya nanti diabetes ataupun obesitas kalau misalnya dia makan yang kurang masuk ke dalam dianya di umur segitu. Kalau misalnya susu rendah lemak ini kan mengurangi mungkin kadar gulanya itu agak sedikit ya Ibu, jadi mungkin bisa mencegah penyakit yang komplikasi yang banyaknya itu Ibu. Menurut saya gitu Ibu. Oke. Susu rendah lemak dengan susu rendah gula sama apa beda? Sepertinya sama ya Ibu. Sama. Gula itu lemak. Bukan sih Ibu. Jadi susu rendah lemak berbeda ya dengan susu rendah gula. Tapi samanya adalah susu rendah lemak itu pastinya rendah energi. Nah, oke, terima kasih ya pendapat-pendapatnya. Nah, Ibu luruskan bahwa kenapa pada usia lansia ini disarankannya adalah susu rendah lemak karena pertama, kebutuhan kalorinya itu sudah menurun ya, sudah turun, sudah sangat sedikit. Laki-laki 1.900, perempuan 1.500. Jika yang diberikan adalah susu dengan tinggi lemak, maka di sini susu tinggi lemak itu kandungan energinya sangat tinggi. Ya, sangat tinggi sehingga ada kemungkinan melebihi kebutuhan energi yang seharusnya dipenuhi, gitu ya. Sedangkan dia perlu kalsium, gitu ya, perlu zat
vitamin D, kalsium, zat besi yang ada di dalam susu tersebut. Nah, jadi dengan susu rendah lemak, lansia ini bisa tetap mendapatkan asupan kalsium, vitamin D, dan mineral yang lainnya yang terkandung di dalam susu, tapi kalori yang diperoleh rendah gitu ya, kalorinya rendah karena lemaknya sudah dihilangkan ya. Kita tahu bahwa 1 gram lemak ini memiliki kalori 9 ya, kalau 9 kalori. Seperti itu. Jadi susu rendah lemak dengan susu rendah gula itu berbeda. Kalau susu rendah gula berarti rasanya mungkin tidak manis ya, tidak ditambahkan sukrosa di dalamnya gitu ya. Kalau susu rendah lemak, lemak susunya itu yang dihilangkan. Nah, ada susu rendah lemak juga rendah gula gitu ya. Jadi sudah rasanya dikurangi gitu. Kalau susu rendah lemak kan rasanya menjadi tidak gurih ya. Rasa gurihnya berkurang. Kemudian rendah gula berarti tidak manis juga gitu ya. Nah, kalau misalnya dua-duanya didapatkan pada saat ini sih memang biasanya sudah rendah lemak juga rendah gula ya. Susu-susu lansia yang berada di pasaran biasanya memang rendah lemak dan rendah gula ya. Jadi, tapi ada juga yang hanya rendah lemak saja gitu ya. Rasanya tetap manis seperti yang rasa coklat. Nah, kalian bisa cek deh di nutrition fact-nya. Susu dengan rasa coklat biasanya kalorinya itu lebih tinggi dibandingkan susu rasa vanila atau rasa yang original gitu ya, yang tidak ditambahkan pemanis gitu ya. Kalian bisa cek sendiri yang coklat, yang rasa coklat itu biasanya kalorinya lebih tinggi. Karena memang dengan rasa coklat itu harus ditambahkan pemanis gitu ya. Seperti itu. Nah, kembali lagi ke topik yang tadi ya. Jadi, kenapa diberikan susu rendah lemak? Yang pertama adalah karena kebutuhan kalorinya lebih rendah, sehingga kalau misalnya diberikan susu yang tinggi lemak, maka akan meningkatkan asupan kalori. Sedangkan susu yang dikonsumsi itu bukan untuk asupan kalori, tapi untuk asupan vitamin dan mineral. Seperti itu ya. Dan untuk menurunkan resiko penyakit degeneratif pada lansia. Tadi sudah betul ya, jadi lansia itu beresiko terhadap penyakit-penyakit degeneratif ya, diabetes, penyakit jantung ya, hipertensi. Nah, resiko-resiko tersebut memang harus diturunkan ya. Nah, salah satunya dengan mengkonsumsi susu yang rendah lemak. Bukan karena lemak pada lansia ini sudah turun ya, tapi justru ya biasanya pada lansia itu yang turun adalah massa otot. Ya, massa lemaknya biasanya nggak turun gitu ya. Sehingga karena massa lemaknya tidak turun, yang turun adalah massa otot ya. Sehingga yang diperlukan adalah asupan protein yang lebih banyak dibandingkan dengan asupan lemak gitu ya. Sehingga kalau kita mau memberikan susunya itu harus rendah lemak gitu ya, agar tidak meningkatkan persen lemak tubuh, tapi yang kita tingkatkan adalah persen ototnya atau mempertahankan dari massa ototnya. Gitu ya. Oke. Nah, tadi kita sudah membahas dari anak sampai lansia. Nah, sekarang adalah kondisi khusus. Kondisi khusus pada perempuan itu yaitu kelompok ibu hamil dan menyusui ya. Kalau kondisi biasa kan tadi sudah secara umum ya, wanita pada usia 16 sampai 18 tahun seperti apa kebutuhannya ya. Pada usia sampai 29 tahun seperti apa, sampai usia 49 tahun seperti apa, sampai lansia seperti apa. Nah, pada wanita ini ada masa-masa khusus, yaitu masa hamil dan menyusui. Nah, ini kebutuhannya baik pada ibu hamil dan menyusui ini
sekitar 2.500 ya, 2.500 kalori. Ini lebih tinggi ya dibandingkan dengan pada kelompok usia yang tadi. Ya, misalnya kalau wanita usia subur itu kan di sini ya. Nah, di sini. 19 sampai 29 atau di sini ya. 16 sampai 18. Jadi kebutuhannya di 2.100 sampai 2.250. Ini wanita usia subur. Kalau misalnya di sini juga masih bisa ya, 30-an ini masih subur. Tapi kebutuhannya mentoknya paling tinggi adalah di sini, 2.250. Nah, tapi kalau hamil, kebutuhannya meningkat sampai 2.500. Ya, bisa lihat bedanya ya. Bisa lihat bedanya bahwa kalau misalnya tidak hamil, wanita ini kebutuhan paling tingginya adalah 2.200. 2.200 ini di usia sampai usia 29. Usia 30 kembali lagi ke 2.100 gitu ya. Nah, tapi kalau pada usia wanita subur tersebut hamil atau menyusui, maka kebutuhannya menjadi lebih tinggi. Ya, ditambahkan sekitar 300 sampai 400 kalori menjadi 2.500 kalori. Nah, porsi anjuran dari Kemenkes di sini sama ya antara ibu hamil dan menyusui. Nasinya 6, sayurannya 4, buah 4, tempe 4, daging 3, susunya 1, minyaknya 6, gulanya 2 porsi. Nah, bisa kita lihat lagi ya tadi ya, dari usia 1 tahun sampai lansia, kebutuhan gulanya tetap aja 2 porsi. Bahkan hamil dan menyusui, kebutuhan gulanya anjuran tetap diberikan hanya 2 porsi. Seperti itu ya. Nah, kemudian ini adalah cut off-nya ya, cut off point dari masing-masing porsi bahan makanan. 1 porsi nasi, nah ini sebaiknya kalian bisa menghafalnya ya, kalau misalkan ditanya nggak harus lihat lagi, 1 porsi nasi itu 100 gram. Kalorinya 175, itu udah harus terinstal gitu ya. Sudah harus terinstal di dalam otak gitu ya. Sudah harus ingat gitu ya. 1 porsi nasi itu 100 gram, kalorinya 175. Sayuran, 1 porsi itu juga 100 gram ya. Kalorinya 25. Buah, 1 porsinya 50 gram, kalorinya 50. Tempe, 1 porsinya itu 2 potong ya. Jadi 50 gram itu 2 potong. 2 potong 80 kalori. Daging 1 porsinya itu 35 gram. Kalorinya 50. Ikan segar 1 porsinya adalah 1/3 ekor ya. Atau 45 gram. Setara dengan 50 kalori. Susu sapi cair 1 porsi adalah 1 gelas. Kalorinya 50. Susu rendah lemak 1 porsinya itu 4 sendok makan atau 20 gram. Kalorinya 75. Lebih gede ya? 75. Lalu minyak 1 porsinya 1 sendok teh ya, 1 sendok teh 5 gram. Itu 50 kalori. Gula 1 sendok makan, 1 porsi, 20 gram ya, 50 kalori. Kemudian di sini jadi ini adalah acuan ya, 1 porsi masing-masing bahan makanan ya. Dan berapa kalori dari setiap 1 porsi bahan makanan tersebut. Gitu ya. Jadi ini silahkan dipahami dan kemudian pelan-pelan kalian instalkan data-data ini ya, sehingga saat nanti menyusun menu ini tidak bolak-balik harus lihat buku ya.
Nah, oke, terus selanjutnya tugasnya adalah rancanglah susunan menu seimbang. Oh, ini bukan tugas, ini contoh. Contoh, contoh ya. Kita contoh dulu. Contoh, kita akan merancang menu seimbang 1 hari untuk ibu hamil. Tadi ya, ini adalah anjuran dari pedoman gizi seimbangnya ya, bahwa ibu hamil itu makanan pokoknya atau nasinya 6 porsi ya, lauknya 3, lauknya 4, sayurnya 4, buah 4, minyak, gula, sama seperti yang tadi di atas. Nah, kemudian kita rencanakan ya, dari 6 porsi tersebut berapa URT-nya ya. Tadi ya, berdasarkan info yang tadi ini. Yang ini adalah URT-nya. Jadi 1 porsi nasi itu URT-nya 3/4 gelas. Ya. Kalau beratnya adalah 100 gram, kalorinya 175. Nah, jadi di sini kita tentukan ya, 6 porsi itu kita dapatkan dari 4,5 gelas ya, dengan berat 600 gram nasi ya. Kemudian lauknya tadi harus ada 3 porsi. Nah, karena kita menyusun menunya adalah bergizi, beragam, dan seimbang, maka kita tentukan misalnya ibu hamilnya ini kita sarankan anjurannya adalah mengkonsumsi 3 kali makan utama. Ya, sehingga kita buat 3 porsi lauk ini beda-beda ya, agar beragam makanannya ya. Di sini misalnya kita berikan daging 1 porsi, ikan segar 1 porsi, telurnya 1 porsi ya. URT-nya tadi sesuai dengan pedoman yang di atas, beratnya juga disesuaikan. Lalu pauknya atau protein nabatinya tadi kan 4 porsi ya. Nah, kita berikan misal tempenya 2 porsi, tahunya 2 porsi, dan kita tentukan 2 porsi tempe itu adalah tadi ya, 1 porsinya adalah 2 potong. Berarti kalau 2 porsi menjadi 4 potong ya. Tahu 1 porsinya adalah 1 potong ya, sehingga kalau kita perlu 2 porsi maka diberikannya 2 potong besar ya. Beratnya juga disesuaikan. Sayur. Nah, sayur ternyata harus diberikan 4 porsi. Nah, maka kita tentukan sayur apa aja yang akan kita berikan. Nah, jenis sayur kan banyak ya. Nah, ini ada beberapa 4 jenis sayur ya, bayam, labu siam, toge, kangkung. Nah, kalian bisa melakukan kreativitas sendiri ya. Oh, saya mau wortel, misalnya wortel, buncis, sama brokoli gitu ya, atau sama apa lagi gitu ya. Ini boleh beda-beda ya. Kemudian buah harus 4 porsi. Nah, ini contohnya adalah pepaya 1, jeruknya 2, pisangnya 1. Nah, ini juga bisa kalian kreativitas sendiri ya, mau memberikannya apa, semangka kah gitu ya, atau jeruk, atau misalnya semangka, jeruk, sama melon itu. Boleh ya, boleh berkreasi. Lalu tambahannya, tadi gulanya ya, maksimal 2 porsi ya. Di sini diberikannya 1 porsi ya, 2 sendok makan. Lalu minyak gorengnya di sini 2 porsi, yaitu 3 sendok teh ya. Santannya 2 porsi ya, ini juga masih masuk ke dalam minyak. Jadi di sini minyaknya ada 4 porsi ya. Dan berapa URT dan beratnya. Gitu ya. Jadi nanti kalian buat ya dari anjuran sekian porsi dari kelompok usia tersebut itu berapa ya, dari makanan pokok, lauk pauk, sayur, buah, dan tambahannya. Lalu kemudian kalian definisikan ke dalam URT dan beratnya per masing-masing bahan makanan.
Nanti kalau sudah seperti itu, selanjutnya adalah menyusun bahan pangan tersebut ya per waktu makan. Ya, kita tetapkan saja ada 4 waktu makan ya. Makan pagi, makan siang, selingannya 1 kali ya, lalu kemudian makan malam. Nah, misalnya tadi adalah nasi itu adalah kita harus memberikannya 6 porsi. Nah, 6 porsi ini kita kita sebar gitu ya, kita sebar ke 4 waktu makan. Ya. Kita misalnya simpan di makan pagi 1,5 porsi, makan siang 2,5 porsi, selingan kita nggak kasih misalnya ya. Kemudian makan malam 2 porsi, sehingga total nasi di sini ada 6 porsi sesuai dengan rencana yang awal ini. Gitu ya. Nah, jenisnya silakan kalian berkreasi, misalnya pagi nasi goreng atau pagi mau nasi uduk, boleh ya. Siang nasi putih atau misalnya siang nasi goreng aja bisa ya. Malam nasi gitu ya, atau nasi biasa atau apa terserah ya, boleh. Yang penting porsinya yang diperhatikan itu sesuai. Jadi kalau misalnya sebelumnya memang harus 6 porsi yang diberikan, maka pada saat 1 hari ini total nasi itu yang diberikan harus sesuai, yaitu 6 porsi. Gitu ya. Nah, silakan dikreasikan menunya, apakah mau nasi goreng pagi, atau nasi uduk, atau nasi kuning boleh ya. Kemudian siangnya mau apa, malamnya mau apa ya. Lalu protein hewaninya tadi adalah rencananya adalah 3 porsi ya, daging, ikan segar, telur. Nah, kita definisikan di sini, misalnya pagi mau apa gitu ya. Kalau di sini, nah karena pagi nasi goreng, maka diberikan dengan telur dadar gitu ya. Siangnya baru daging, malamnya ikan gitu ya. Porsinya tadi sudah sesuai dengan yang sebelumnya, telurnya 1 porsi, daging 1 porsi, ikan 1 porsi. Tuh ya. Nah, lalu kita lihat lagi tempe. Tempe di sini 2 porsi ya, atau 4 potong besar, tahunya 2 porsi juga. Nah, itu juga disebar ya di waktu makan. Kita lihat dimakan pagi, tempenya, tempe goreng 1 ya. Lalu kemudian di makan siang ada tahu di sini ya. Dan ada tempe orek. Ya, tempe orek. Kemudian di sini berarti tempenya udah 1, 2, tahunya setengah ya di sini ya. Kemudian makan malam di sini ada tahu ya, tahunya 1,5 porsi. Sehingga totalnya sama dengan yang perencanaan sebelumnya, tahu 2 ya. Tempe juga 2. Gitu ya. Oke, selanjutnya kita cek sayur. Sayur harus ada 4 porsi. Nah, kita lihat di sini pada makan pagi nggak ada ya. Nah, di sini dia tidak memberikan makan pagi itu sayur. Sebenarnya bisa saja kita berikan, misalnya kita kasih timun ya. Jadi di sini misalnya ada timun gitu ya, kita ganti misalnya toge dengan timun gitu ya, atau labu siam dengan timun boleh. Jadi pada makan pagi kita bisa berikan timun di sini ya, ke timun. Nah, kalau yang ini diberikannya pada makan siang ada bayam 1 porsi dan labu siam 1 porsi. Seperti itu ya. Sebenarnya labu siam ini boleh juga sih dikukus kemudian diberikan dengan nasi goreng juga enak ya kalau menurut Ibu ya. Jadi ada penyeimbangnya dari rasa yang gurih-gurih nasi goreng gitu ya. Telur, kemudian ada labu siam yang menetralisir. Itu enak gitu ya. Gitu ya. Tapi di sini contohnya ya boleh-boleh aja ya. Bayamnya 1 porsi, labu siamnya 1 porsi, kemudian ada lagi dimakan malam, toge 1 porsi dan kangkung 1 porsi. Seperti itu ya.
Cuman karena satu porsi sayur itu kan 100 gram, lumayan banyak ya. Jadi sebaiknya sih di setiap waktu makan ini diberikan sayur itu diberikan agar tidak terlihat terlalu banyak nanti pada penyajiannya. Seperti itu ya. Lalu selanjutnya apa? Selanjutnya adalah buah. Ya, di sini rencananya diberikan pepaya, jeruk, dan pisang. Kita lihat lagi ya. Makan pagi ada jeruk 1 ya. Makan siang pepaya 1. Selingan diberikan pisang 1 ya. Makan malam jeruk 1. Lalu kemudian tambahannya gula, minyak goreng, santan. Ya, nah di sini gulanya ada diberikan pada saat membuat nasi goreng ya, misalnya di situ kita tambahkan kecap, itu kan mengandung gula ya. Lalu minyak juga di sini santannya di bobor bayam. Itu ya. Lalu tumis toge kangkung juga ada minyak dan ada santan juga di sini diberikan ya. Oke, minyak ada di nasi goreng, telur dadar, rolade ya. Kemudian tempe orek dan tumis toge kangkung. Nah, seperti itu ya. Jadi kalian memastikan semua anjuran dari porsi masing-masing bahan makanan itu terdistribusi semuanya ke setiap waktu makan. Ya, sehingga ya, jadi kita menyusun menu pagi, nasi goreng banyaknya berapa ya, itu acuannya tadi ke sini. Ya, acuannya ke sini. Jangan langsung mengira-ngira itu nasi goreng 2 porsi misalkan ya. Nah, makan siang nasi putih 2 porsi, makan malam 2 porsi, jadinya kelebihan misalnya ya, kayak gitu ya. Jadi harus benar-benar diperhitungkan ya masing-masing menu pada pagi, siang, malam, dan juga selingan itu semuanya sesuai dengan anjuran porsi yang sudah disusun sebelumnya. Oke ya, seperti itu. Jadi nanti hasil akhirnya adalah ini, susunan menu makan dalam 1 hari penuh. Seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Silahkan. Ada pertanyaan? Tidak ada? Sudah paham semua? Oke ya. Baik. Selanjutnya contoh menyusun menu vegetarian. Nah, karena vegetarian ini berbeda ya. Kalau misalnya kita mengikuti anjuran ini, maka kita harus menyesuaikan dari lauknya. Ya, lauknya ini harus sesuai dengan kepercayaan atau diet vegetarian yang dilakukan oleh vegetarian tersebut gitu ya. Nah, tujuannya untuk diet vegetarian ini memberikan makanan berbasis nabati sesuai dengan penyakit dan kebutuhan gizi individu ya. Makanan yang diberikan sesuai dengan golongan vegetarian yang dianut. Ada berapa golongan vegetarian?
Siapa yang masih ingat golongan vegetarian ada berapa? Ini ya Ibu, lakto sama ovo vegetarian. Hanya 2? Ada 4 Ibu. Ada 4. Apa aja? Semi vegetarian, lakto vegetarian, ovo vegetarian, lakto ovo vegetarian. Semi vegetarian apa? Yang mengkonsumsi makanan dari tumbuhan, Bu. Semi vegetarian itu. Yang kebanyakan mengkonsumsi dari tumbuhan, Ibu, tapi mengkonsumsi sedikit daging sama produk susu sama unggas juga, Ibu, tapi dalam jumlah yang sedikit. Oh, terus apa lagi? Semi vegetarian, terus ovo, terus lakto, satu lagi? Satu lagi apa? Tadi ada 4 ya? Yang lain? Ada yang tahu? Kan udah diberikan materinya. Izin menjawab, Ibu. Iya, Ada 6 ya, Ibu. Ada 6, Ibu. ada 6. 1, Lakto ovo, 2, lakto, 3. lakto, vegan, makrobiotik, sama fruitarian, Ibu. Oke. Ya, baik. Jadi, terima kasih Adita. Sehingga saat kita tahu ya bahwa vegetarian itu ada banyak jenisnya. Jadi sebelum kita membuat menu, kita harus tanyakan dulu pada vegetarian tersebut gitu ya. Golongan vegetarian yang dianut apa gitu ya. Apakah dia lakto atau lakto ovo atau ovo saja, atau tadi ya frutarian atau vegan yang strict gitu ya. Karena harus sesuai dengan apa yang dianut oleh mereka. Nah, diet vegan itu juga tetap harus mempertahankan berat badan normal ya. Kemudian memperbaiki status gizi pasien jika mengalami malnutrisi. Kebutuhan energi disesuaikan dengan kebutuhan zat gizi makronya ya. Misalnya protein itu kan kebutuhannya 10-15% dari kebutuhan energi. Nah, ini didapatkan dari berbagai variasi aneka kacang-kacangan dan biji-bijian, khusus untuk vegan ya. Biasanya kalau istilah vegan itu adalah buat yang vegan strict ya. Kalau misalnya dia lakto ovo, nyebutnya lakto vegan ya atau ovo vegan. Kalau vegan saja biasanya adalah untuk yang benar-benar tidak mengkonsumsi makanan dari hewan. Nah, kemudian lemak. Lemak ini kebutuhannya 10-25% ya dari energi. Nah, diharapkan dibatasi penggunaan lemak jenuh. Lalu harus cukup kalsium, zat besi, dan mineral lainnya. Cukup vitamin, terutama untuk vegan, ini harus bisa mencukupi kebutuhan vitamin B12.
Ada yang tahu kenapa untuk vegan ini kebutuhan vitamin B12 ini harus diperhatikan? Kenapa kira-kira? Karena dia nggak makan sumber vitamin B12 itu. Sumber vitamin B12 apa? Kayak vitamin B12 itu ada di ikan, daging-dagingan, kayak telur gitu. Ya, betul ya. Ya, betul ya, Meli. Jadi, vegan ini memang harus bisa kita lihat kecukupan dari vitamin B12-nya. Karena mereka tidak mendapatkan vitamin B12 dari makanan, ya, karena sumber vitamin B12 itu dari pangan hewani. Jadi kita harus berikan tambahan vitamin B12 biasanya dari suplemen gitu ya, dari suplemen vitamin B12, tapi harus juga dicek suplemen B12-nya apakah mereka masih bisa, misalnya suplemen B12-nya dari minyak ikan mau nggak gitu ya. Nah, apakah suplemen B12-nya harus yang sintetis gitu ya. Jadi kadang kalau yang benar-benar strict banget, itu mereka juga nggak mau kalau misalnya suplemennya itu berasal dari hewani gitu ya. Jadi harus benar-benar diperhatikan. Ini soal seorang wanita pekerja kantor usia 23 tahun memiliki berat badan 45 kg, tinggi badan 156, wanita tersebut adalah seorang vegan OVO. Susunlah menu satu hari untuk wanita tersebut. Nah, kalau seperti ini, langkah apa? Langkah pertama yang harus kalian lakukan apa? Langkah pertama apa kalau misalnya kalian mendapatkan kasus soal seperti ini? Untuk bisa menyusun menu, langkah pertama apa? Izin menjawab Ibu, dihitung dulu kebutuhan energinya. Iya, betul. Ya, jadi harus menghitung kebutuhan energi ya. Jadi langkah pertama adalah kita harus tahu kebutuhan energinya berapa agar bisa menyusun menunya gitu ya. Nah, ini adalah langkah pertama. Kita harus menghitung basalnya dulu ya, basalnya berapa. Ini adalah contoh rumus untuk mengetahui basal bagi wanita dan bagi pria. Yang diperlukan adalah berat badan, ya, kemudian tinggi badan dan umur, ya. Tadi kan sudah ada ya, umurnya sekian, berat badan sekian, tinggi badan sekian. Nah, nanti tinggal dimasukkan ke dalam rumus ini dan kita mendapatkan basal. Basal energi ekspenditurnya berapa. Setelah basalnya diketahui, maka kita lihat aktivitas fisiknya termasuk apa. Tadi di sini dikatakan dia adalah wanita pekerja kantor ya. Jadi dia aktivitasnya di kantor ya, administrasi, sehingga kemungkinan kita tentukan saja bahwa aktivitasnya ringan ya. Sehingga nilai PAL-nya adalah 1,55 ya. Jadi nanti hitung TEE, TEE adalah BEE dikali PAL ya. Jadi misalnya BEE-nya berapa hasilnya, misalnya BEE-nya 1.500 gitu ya. Misalnya 1.500 atau 1.200, sekitar segitulah ya. Misalnya 1.200 misal gitu ya. BEE-nya 1.200, maka TEE-nya adalah 1.200 dikali, misalnya dia wanita ringan 1,55 ya. Jadi TEE adalah BEE dikali PAL ya.
Jadi 1.200 misalnya ya, misalnya hasil dari perhitungan BEE yang didapatkan adalah 1.200. Maka 1.200 dikali 1,55. Ya, jadi hasilnya TEE-nya adalah 1.860 gitu. Ya. 1.860. Setelah kita menghitung TEE, maka kita tahu ya kebutuhan energinya berapa. Tuh ya, kebutuhan energinya berapa? Misalnya tadi kalau 1.200 dikali 1,5, kebutuhan energi adalah di sekitar 1.800-an gitu ya. 1.800-an, sehingga dari 1.800 kalori dalam sehari yang dia perlukan, kita hitung ya karbohidratnya dia perlu berapa, proteinnya berapa, lemaknya berapa. Dengan acuan seperti ini ya, karbohidrat yang kita tentukan adalah 60% dari total kalori ya. Protein 15% dari total kalori, lemak 25% dari total kalori. Nah, jadi kita akan tahu ya, jadi 60% dari tadi 1.800 berapa ya? 1.800 kali 0,6 berarti sekitar 1.116 kalori ya. Dibagi lagi 1 gram karbohidrat itu kan 4 kalori ya, sehingga 1.000 sekian kalori dibagi 4, maka kebutuhan karbohidratnya adalah 279 gram. Nah, dari 279 gram, nah itu satu porsinya kan 100 gram. Bukan ya? Satu porsi, bentar, satu porsi, oke, 279 gram karbohidrat itu dipenuhi dari berapa porsi nasi? Kalian bisa ngitung nggak kalau dari situ? Ya, jadi dari kebutuhan karbohidrat, protein, lemak yang sudah dihitung berdasarkan kebutuhan energi, ya. Kemudian hasilnya disebar ke 5 waktu makan. Ya, kalau tadi kan 4 waktu makan. Nah, ini kita sebar ke 5 waktu makan. Makan pagi, siang, malam, kemudian selingannya ada 2 ya, selingan pagi dan selingan sore. Dengan persentase seperti di bawah ini ya. Makan pagi 25% dari energi, selingan 10% dari energi, siang 30% dari energi, sore 10% dari energi, malam 25% dari energi. Ya, lalu susun kebutuhan bahan makanannya sehari. Nasinya harus berapa gram ya, berapa porsi. Kemudian lauk pauknya, sayur, buah, dan lemaknya, dan gulanya atau tambahannya berapa. Lalu kemudian bagi bahan makanan tersebut ke dalam 5 waktu makan. Oke, ini contoh yang langkah 6 ya. Langkah 6 susun kebutuhan bahan makan sehari. Jadi di sini kita lihat. Nah, jadi langkah 6 ini menghitung perhitungan konversi kebutuhan responden ke bahan makanan penukar. Tuh ya, jadi karbohidratnya perlu berapa penukar? Ya, misalnya 6 penukar, maka dikonversi ke energi, protein, lemak, dan karbohidrat. Kemudian protein nabatinya berapa penukar, lalu sayurannya, buah, gula, dan minyak
ini berapa penukar ya, sehingga kita bisa menghitung total dari energi, protein, lemak, dan karbohidrat yang dihasilkan dari susunan golongan menu tersebut, berapa kalori ya, berapa kalori, berapa gram protein, berapa gram lemak, dan berapa gram karbohidrat. Nah, setelah itu baru kita masukkan ke masing-masing waktu makan ya, makan paginya mau apa ya, menunya siang ya, selingan pagi dan selingan malamnya apa, kemudian makan malam apa. Oke. Nah, tugasnya di sini ada 8 kelompok. Ya, silahkan kalian menyusun diri sendiri ya menjadi 8 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 3 orang. Untuk kelompok pertama, menyusun menu MPASI bayi 6-9 bulan MPASI. Kemudian kelompok kedua MPASI bayinya 9-12 bulan. Menu kelompok 3 anak 1-2 tahun. Kelompok 4 anak sekolah 6-9 tahun. Menu ke-6 menu anak remaja putri. Kelompok 5 menu anak remaja putra. Yang ke-7 menu lansia dan ke-8 menu vegan ovo. Kasusnya ini ya, ini kelompok 1 bayinya usia 7 bulan, laki-laki, berat badan 9, panjang badan 70 cm dan sudah tidak diberikan ASI. Kasus kedua bayi usianya 11 bulan, perempuan, berat badan 9,2 kg, panjangnya 72 cm, sudah tidak diberikan ASI. Kelompok 3 anak usia 2 tahun laki-laki, berat badan 13 kg, tinggi badannya 85 cm. Kasus keempat atau kelompok 4 anak usia 7 tahun ya laki-laki, berat badannya 22 kg, tinggi badannya 125. Kemudian kelompok 5 anak remaja laki-laki usia 13 ya, berat badannya 43, tinggi badannya 145. Yang ke-6 anak remaja perempuan usia 16 tahun, berat badan 50, tinggi badan 160. Kemudian yang kelompok 7 lansia perempuan usia 70 tahun, seorang petani, berat badan 43 kg, tinggi badannya 155. Dan yang terakhir kelompok 8 wanita vegan ovo usia 23 tahun, seorang wanita pekerja kantor berusia 23 ya, memiliki berat badan 45, tinggi badannya 156 cm. Nah, jadi masing-masing silahkan membagi diri menjadi 8 kelompok ya dengan kasus yang sudah ditentukan. Silahkan tentukan menu penyusunan menu dalam 1 hari. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Nah, jangan lupa kalian baca pedoman gizi seimbang ya. Terutama yang untuk bayi. Yang untuk bayi usia MPASI ya, bayi usia 6-9 sampai bayi usia 1 tahun. Kalian bisa cek di sini ya, saran dalam penyediaan MPASI-nya. Sini lengkap ya. Damping MPASI. Nah, kebutuhan untuk bayi 0-6 bulan atau di sini 7-12 bulan ya. Ini adalah kebutuhan mineral, kemudian yang sebelumnya ini kebutuhan vitamin. Lalu nah ini adalah kebutuhan energinya ya. Jadi silahkan yang untuk MPASI bayi bisa menyesuaikan dari sini ya, untuk kebutuhan energi, protein, lemak, karbohidrat, vitamin, mineralnya.
Kalau yang lain itu bisa disesuaikan dengan tadi ya, menghitung terlebih dahulu kebutuhan dari basal, kemudian aktivitas fisik, ya. Lalu kemudian berapa kalori per hari, ya, berapa kalori per hari yang diperlukan. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Jika tidak ada, nanti akan Ibu share filenya di Edlink dan silahkan bisa dikerjakan. Baik, tidak ada yang ditanyakan. Kalau tidak ada yang ditanyakan, oh ya, Ibu tadi lihat Lutfiah Giza sudah hadir apa belum ya? Ibu izin menjawab, Lutfia sudah ada, Ibu. Oke, berarti sudah lengkap hadir semua ya. Oke, baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan, berarti nanti silahkan kalian baca kembali dari materi, dan kalau misalnya ada setelah kalian baca, kemudian ada yang memang ingin ditanyakan, boleh silahkan japri saja ya. Kalau sekarang tidak ada yang mau ditanyakan, kita bisa menutup pertemuan kita pada pagi hari ini ya dengan membaca surat Al-Asr dan doa penutup majelis. Silahkan. Oke, baik. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.